Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita di minggu pertama Pak Guru di MPLS masa pengenalan lingkungan Oh sekolah. iya, Dan aku mau mulai dari berita sekolah sekolah aktif kembali, keracunan kembali ada, tapi itu kayaknya kita skip dulu ya teman-teman kalau ada yang minta. Aku mau bahas lebih ke ini Pak Guru. Mungkin beberapa tahun ke depan banyak peserta-peserta didik baru di sekolah itu bikin video perkenalan lah. mhm, Perkenalannya diupload di sosial media. mhm. Untuk orang yang mungkin pede bikin video terus upload sosial media, narsis, fine sih. Tapi kalau misalkan untuk orang-orang yang kayaknya nggak pede, tanggapan Pak Guru seperti apa? Yang perkenalannya harusnya menurutku cukup di lingkungan internal aja, kenalan di sekolah kelasnya doang, tapi harus diupload di sosial media. Iya jangan harus lah, jangan harus diupload. Itu emang jadi kebiasaan sekarang? Beberapa tahun ke belakang, perkenalan-perkenalan. Oh disuruh sama sekolahnya? Betul. Sekolah jangan maksa ya, apalagi di masa-masa awal persekolahan. Jadi saya tuh sering kali mengatakan bahwa salah satu yang menyebabkan bangsa ini nggak maju-maju, negara ini nggak maju-maju, itu adalah gara-gara masyarakat kita tuh nggak mau belajar. Kenapa? Karena kita tuh trauma belajar. Kenapa? Karena banyak peristiwa-peristiwa di sekolah yang bikin kita tuh trauma. Kita nanya dimarahin, kita konfirmasi dengan Google malah dimarahin jangan bawa HP. Kemudian kita waktu sekolah itu dipelonco macem-macem gitu. Nah, bayangin Baraya itu masih bocil, masih kecil, masih anaknya gitu. Masih belum bisa apa, masih dalam masa pertumbuhan. Kemudian Baraya masuk ke sebuah lingkungan baru. Kan MPLS itu pasti lingkungan baru kan? Betul. Baraya masuk ke lingkungan baru. Nah, kemudian di lingkungan baru itu Baraya dapat sesuatu yang buruk gitu, sesuatu yang kurang baik gitu. Nah, itu tuh dampaknya bisa besar, dikhawatirkan bisa besar. Banyak orang di Indonesia yang gak jago matematika karena guru-guru matematikanya itu gak galak. Banyak yang kayak gitu. Nah, jadi hal-hal yang berhubungan dengan pemaksaan, hal-hal yang berhubungan dengan pengharusan, kewajiban, dan sebagainya, itu tuh harus ditinjau ulang dan kemudian dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Bukan berarti pengharusan itu tidak boleh gitu. Cuman kalau menyangkut masalah-masalah yang sensitif begini, pertimbangannya harus lebih lama. Kayak yang tadi itu, kalau si anaknya nggak mau dan takut gitu, mendingan ajarin Nah, dulu kayak supaya gini-gini mau. lah videonya. Nah, gimana? Biasa dipanggil Tama. Aku berasal dari sekolah Nah, SMP itu kan rata-rata hampir N1 seluruh MA. siswanya Hobi harus aku ngupload adalah video mendengarkan kesiapan musik. MPLS-nya. Alasan aku memilih Semanda karena Semanda memiliki lingkungan belajar yang nyaman dan Oke, Nah, gitu-gitulah setipu ya, dan banyak ya. pernah nggak ini nonton SpongeBob? Yang mana episode mana nih? Kayaknya semua episode tamat deh. Episode di mana SpongeBob itu punya kotak rahasia yang tidak boleh Patrick Si Patrick, punya kotak rahasia yang tidak boleh diketahui sama SpongeBob. iya betul. Nah, ternyata isinya apa? Foto SpongeBob kalau nggak salah. Foto SpongeBob waktu sekolah yang lagi memalukan. Heeh. Nah, SpongeBob itu sampai harus mencoba merebut dan kotak itu dan mengkhianati persahabatan itu karena begitu malunya. Nah, itu jadi kalau misalkan kita punya trauma di SMP SMA itu tuh malunya tuh sampai sekarang gitu. Bahkan kita tuh kadang-kadang bergidik sendiri mengingat apa yang terjadi di zaman dulu gitu kan. Betul, betul, Nah, betul. Betul. nah, kalau itu didokumentasikan, nah, jadi ya boleh, itu tuh tujuannya saya yakin bagus karena nanti ke depannya gimana gitu. Cuman jangan sampai ada pemaksaan. Kalaupun ada pemaksaan itu tuh harus dipersiapkan. Jadi si anaknya dilatih mentalnya, dilatih apanya, kemudian beri kesempatan mereka untuk ngedit atau merevisi atau mengkoreksi dan lain sebagainya. Intinya adalah kalau anak-anak sejak awal dikasih pemaksaan yang brutal gitu, yang maksa banget, yang otoriter, maka saya khawatir bahwa itu akan menjadi presiden buruk yang akan diingat dia sampai gede gitu. Lagi-lagi itu tuh masa sekolah. Jangan sampai di Indonesia tuh banyak sekali anak-anak trauma belajar. Jadi jangan sampai anak-anak tuh jadi kayak gitu. Betul, dan aku sampai sekarang waktu kalau misalkan ngerjain tugas gitu kuliah terus harus diupload di YouTube, kita nggak pernah upload, nggak ada urusannya kenapa upload YouTube, kecuali kalau misalkan langsung direct Google Drive atau YouTube tidak publik terus linknya dikirim ke dosen aman lah. Tapi kalau misalkan untuk publik aku nggak pernah ngirim, bahkan untuk suruh bikin video kayak buat di Instagram kita nggak pernah mau karena Ya, aduh. itu jadi kayak disuruh ngepromosiin kampus gitu secara tidak dibayar, aku nggak mau gitu secara prinsip. Iya, seperti itu. jangan FOMO sama digitalisasi Baraya atau ya, intinya mah balik lagi ke pertimbangan yang paling utama itu adalah pertimbangan dalam pendidikan, yaitu si perkembangan benak, si pertimbangan perkembangan otaknya itu harus menjadi bahan awal gitu.
untuk tindakan-tindakan selanjutnya. Ya, ini ngomong-ngomong sekolah, ini ada berita yang kita ke berita yang sangat positif. Wah, Berita yang alhamdulillah. Pemerintah melakukan perubahan gitu. nanti Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa ini? Oh ini, iya. Kamu capek? Capek. Nih, Ibu ada kabar baik nih. Apa, Bu? Udah kamu tunggu-tunggu kan? Nih, coba kamu buka HP kamu. Wih, Emailmu. wih, Email dari Nasa. Nih, Ibu udah print nih. Makasih, Bu. Wah, keren nih. Tambah semangat lagi belajarnya. Support motivasi kamu. Ya kedepannya kamu bisa jadi orang yang sukses. Iya, Bu. Makasih. oh iya. Ya, jadi si dia itu. bocil ini tuh kan yang ini ya, ngebobol bukan sih? Ya, dia nemuin kerentanan berupa konten yang bisa orang pakai untuk mengatasnamakan NASA gitu. Iya, Kayak yang Ronald kerjaan teman lakukan kita lah, itu, betul. iya. Tapi yang jadi poinnya adalah dia itu kan kayaknya di sekolah di level belajar nggak sampai ke phishing gitu sih. Tapi dia belajar otodidak dari YouTube dan video-video seperti itu. Tuh Indonesia tuh capek saya nyebut Indonesia tuh banyak orang berbakat, Indonesia tuh banyak orang berpotensi. Capek saya ngomong kayak gitu. Pikiran yang paling jahat saya adalah ikutin nasihat dari Pak Prabowo. Pergi aja. Ya soalnya kalau di Indonesia saya tahu di Indonesia tuh bakat di Indonesia tuh luar biasa banyak banget. Solusi pilihan alternatif di Indonesia tuh banyak banget. Banyaknya nggak ketulungan. Ada orang yang bilang bahwa ternyata cobaan paling berat itu ibadah paling lama itu bukan menikah, tapi ibadah paling lama itu jadi WNI. Enggak Baraya gini. Negara Indonesia tuh negara yang baik. Yang buruk tuh pemerintahannya. Nah, kenapa kalau ngomong pemerintahannya, kenapa kalau misalkan negara Indonesia itu baik, kita sangat tahu bahwa banyak orang-orang juga, wah negara Indonesia itu indah dan lain-lain, pemerintahannya doang yang kasrut. Kenapa kalau misalkan kita komentari pemerintah seolah-olah kita komentari negara kita yang indah ini, Pak Guru? Nah itu, ya karena Pak Prabowo sendiri juga sering salah paham sih. Jadi pemimpin kita tuh juga salah. Jadi kalau Pak Prabowo itu dikritik, dia tuh mengira mengkritik negara. Jadi kalau kita, Indonesia suram, kan maksudnya itu adalah politik kita yang suram kan, pemerintahan kita yang suram kan. Tapi dikiranya tuh pergi aja dari Indonesia. Enggak, maksudnya bukan pergi dari Indonesia, tapi pengen ganti pemerintahan gitu. Kalau misalkan kita lagi resah mikirin ini teh gitu. Jadi cuman Pak Prabowo itu adalah, ini saya tuh pengen bikin video dalam hal ini gitu ya. Tapi Pak Prabowo itu gak ngerti falsafah negara gitu. Bahkan ketika dia dikelilingi oleh orang cerdas gitu, bahkan termasuk Rocky Gerung juga ada di sana gitu. Tapi kok nggak dinasehatin memahami perbedaan antara pemerintah dengan negara. Itu tuh sering saya sampaikan. Dan Pak Prabowo juga nggak ngerti. Saking nggak ngertinya, dia tuh bukan hanya ngomong-ngomong soal kalau mengkritik pemerintah berarti mengkritik negara gitu. Kalau pengen benci sama pemerintah berarti benci sama negara gitu. Saking nggak pahamnya, bahkan tentara yang adalah milik negara itu dipakai oleh pemerintah. Karena dia tuh bener-bener pure gak bisa ngebedain gitu, mana pemerintah, mana negara gitu. Jadi tentara itu abdi negara, PNS itu abdi negara, iya kan? Bukan abdi pemerintahan. Berarti salah tuh kalau misalkan TNI Ya ini TNI dipakai di ranah-ranah sipil untuk bantu proyek-proyek pemerintah dan sebagainya. Nah itu kacaunya tuh. Ya kan TNI harus diberdayakan. Ya diberdayakan demi membela bangsa dan negara. Bukan pemerintahan. Pemerintahan itu hasil pemilu. Nah sedangkan tentara mau pemilu atau enggak, dia harus rela berjibaku melawan musuh dari luar. Mau pemilunya ada atau enggak, batal atau enggak, mau presidennya terpilih dari orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, dari orang luar angkasa, gak masalah. Tentara itu adalah abdi negara. Sekarang dipakai sama pemerintahan. Saking gak bisa membedakan mana pemerintahan, mana negara gitu. Dirimu tahu gak sekarang ada sesuatu yang benar-benar mengerikan? Yang kemarin kita bahas. Kan dirimu ada di diskusi. Sekarang tuh peternak-peternak itu nangis. Petani-petani itu nangis. Karena untuk menyuplai MBG, polisi-polisi, tentara-tentara bukan hanya bikin dapurnya, bikin peternakannya. Oh iya bener, ya. Jadi peternak-peternak asli, real itu jatuh harganya, nangis mereka tuh.
Sekarang polisinya jadi kaya, tentaranya jadi kaya. Itu tuh di Jalan Gatsu tuh, tentara semuanya bikin kafe gitu. Jadi pemukiman-pemukiman TNI itu sekarang jadi kafe yang mewah-mewah, yang bagus-bagus gitu. Mereka bisnis di mana-mana. Nah ini kan udah kacau gitu. Jadi mereka tuh nganggap, pemimpin kita itu nganggap bahwa tentara dan polisi itu adalah abdi pemerintahan. Dikasih jabatan sama pemerintahan, dikasih akses sama pemerintahan, mengabaikan pertahanan dan keamanan yang seharusnya milik warga negara Indonesia. Kalau misalkan dikatakan oke lah si aparat itu tidak mengabdi ke pemerintahan, apakah jumlahnya bisa dikurangi drastis? Nah, jumlah dikurangi Ya kan dari karena sini. jumlahnya tuh Pak Guru beberapa kali menyampaikan bahwa TNI itu Iya sekarang ditambah. jumlahnya ditambah kan. Nah. Apakah ya mungkin itu karena dia ditugaskan untuk kerana sipil jadi ditambahkan Iya, kan. betul. Kalau misalkan hanya fokus untuk kepertahanan keamanan negara kayaknya nggak harus sebanyak itu berarti. Enggak. Dan kita tuh saking tentara kita justru malah dipegang sama pemerintahan, sampai-sampai mengabaikan pertahanan yang sesungguhnya. Coba kalau misalkan Indonesia mau bertahan, wilayah mana yang harusnya paling banyak tentaranya? Pantai sih. Kalimantan, Oh. Sumatera, betul pantai-pantai itu. Nah ini Jawa. Kalau kita benar-benar mau mempertahankan Indonesia, matra yang paling banyak itu apa? Angkatan udara dan angkatan laut. Itu kan yang paling banyak dipertahankan kan? Ini angkatan darat. Jadi kita tuh ada pesawat lewat. Kita tuh ya jadi bernegara tuh memanfaatkan apa yang menjadi anggaran negara, aset negara, milik negara oleh pemerintah. Ada video yang agak miris ngomongin soal tentara dan pendidikan. Ada di sebuah desa. Jadi ada ruangan yang biasanya dipakai buat perpustakaan. Digusur untuk dipakai Koperasi Merah Putih. Aduh. Itu perpustakaan ya. Terus ada yang kalau misalkan kita beberapa waktu lalu melihatlah perbandingan sebelahnya dapur MBWG bagus, Koperasi Merah Putih bagus, tapi Sekolah di jelek. seberangnya sekolahnya kacrut. Di beberapa sekolah juga banyak video, banyak di akhir-akhir ini. Apakah pendidikan jadi termasuk sektor yang menguntungkan untuk pengusaha? Karena di beberapa sekolah yang bisa dibilang sekolahnya itu mungkin sekolah jadul ya. Definisi jadul juga aku nggak ngerti ngejelasinnya gimana, tapi sekolah ya jadul lah. Itu kekurangan siswa, Pak Guru. Ada syarat nggak sih sekolah itu harus jalan dengan siswa berapa gitu? Enggak, ini tuh seperti yang saya sampaikan berkali-kali Soalnya dari kan sekolah mana-mana kita ya. di sini, di sekolah yang di sini kan muridnya semakin berkurang. Iya. Ya karena kita tuh nggak pakai perencanaan, kita tuh nggak ngitung gitu. Kita tuh benar-benar nggak ngitung. Waktu saya ke negara-negara yang maju itu, di monopoli kan ada. Nah, itu tuh sampai selevel toko kelontong, toko Madura gitu, warung gitu. Itu tuh harus satu di antara sekian rumah gitu, baru boleh ada satu. Pedagang kaki lima tuh boleh ada di tempat-tempat tertentu, tapi perbandingannya adalah satu pedagang dengan warga yang berapa banyak gitu. Dan jadi memang benar-benar terhitung. Di Indonesia kan enggak. Makanya pedagang kaki lima dulu mah ramai, sekarang jadi sepi karena terlalu banyak pesaing. Karena di mana-mana pedagang kaki lima, tukang gorengan ada di mana-mana. Iya benar. Itu kan di Jalan SD Pakansari semakin banyak. Itu kan di Alfamart yang gedung Buddha, rumah Buddha kayak gitu nggak ada patung. Ya terus ini ojol. Ya, bener, dulu ojol. kan diuntungkan, sekarang terlalu banyak. Kita tuh memang nggak ngitung ke arah sana sih. Pokoknya mau bisnis kerjain aja, terusin gitu. Nah termasuk juga sekolah. Sekolah tuh gini, ada fenomena ya. Jadi sekarang itu memang sudah diprediksi bakal banyak sekolah yang kekurangan siswa. Karena apa? Karena sejak COVID kita tuh ini tuh lucu ya. Sejak COVID kita tuh bertambah. Apanya orangnya? Jadi angka kelahiran bayi pas COVID itu jadi lebih banyak. Oke. Nah, tapi setelah itu tuh anjlok. Nah, anjloknya itu gara-gara apa? Pernikahan semakin jarang, perceraian semakin banyak, orang-orang yang menunda pernikahan semakin banyak, dan seterusnya. Jadi Indonesia itu OTW kayak Cina dan Korea, minus populasi. Populasinya berkurang terus. Jadi diproyeksikan kita tuh kan pertambahan penduduknya sampai 2043 gitu ya. Makanya 2045 kita tuh jadi Indonesia emas gitu. Karena itu bonus demografinya sampai rentang tahun segitu gitu. Tapi ternyata sekarang itu mulai ada penelitian dan
skenario lain bahwa jumlah penduduk Indonesia itu terus-terusan menurun. Karena apa? Karena yang punya anaknya dikit, yang yang nikahnya itu juga dikit, yang cerainya banyak. Kenapa yang cerainya banyak? Karena ekonomi nggak sih paling utamanya? Atau karena mereka Karena si istri-istri lebih bisa untuk mencari uang, dan karena si bapak-bapak lebih sering mancing. mancing main catur. Iya, main catur, mancing, nongkrong di luar gitu. Jadi coba bayangkan, si istri jadi kerja, si bapak jadi mancing, jadi ngusep itu. Ini statistiknya makin banyak. Nah, karena itulah maka perceraian itu lebih banyak dan didominasi oleh permintaan si perempuan untuk bercerai. Dulu mah di zaman penjajahan, di zaman sebelum tahun 80-an, perceraian itu pasti laki-laki yang nuntut, dan si perempuan itu ngemis-ngemis supaya jangan cerai sampai rela dipoligami apa segala rupa. Itu tuh di tahun 80-an karena dia tidak memiliki daya tawar. Si perempuannya tidak bekerja, mengorbankan semua karir dan semua potensi akademisnya buat ngurus anak dan ngurus dapur gitu, sedangkan si laki-lakinya bebas gitu. Nah, sejak tahun 80-an sampai ke sini, perempuan lebih mandiri, si laki-lakinya lebih sering itu, mancing itu. Oh bener, masuk akal. Kenapa dulu perempuan ngemis-ngemis nggak mau diceraikan? Karena sekarang mah toh gue mending diceraikan daripada sama lu yang menderita gitu kan. Iya, emang gitu. Memang begitu. Dan akhirnya apa? Inilah yang akhirnya menyebabkan jumlah anak di Indonesia yang dilahirkan itu nurun. Tapi yang dikhawatirkan ini nggak sih, Pak Guru, dari statement Pak Guru yang tadi, pernikahan semakin jarang, banyak orang-orang nggak mau punya anak. Apakah ya keputusan-keputusan itu justru adalah orang-orang yang kita anggap dia menurunkan keturunan karena punya kemampuan untuk menjadi orang tua yang baik, sedangkan orang-orang yang kita bisa katakan tidak bermental orang tua, tidak berpendidikan, malah dia makin tumbuh subur. Betul. Itu yang dikhawatirkan kan? Betul. Jadi gini, salah satu karakteristik dari SDM yang tinggi itu berani ngambil pilihan pribadi. Itu orang SDM tinggi itu salah satu kriterianya adalah dia berani. Sebab banyak orang tuh yang nggak berani ngambil, misalkan saya mau keluar resign dari perusahaan ini nggak ya? Enggak karena saya nggak ada keahlian lain gitu. Nah, artinya dia punya pilihan, tapi dia nggak ngambil karena dirinya nggak punya daya tawar. Nah, salah satu karakteristik dari orang SDM tinggi itu adalah dia berani ngambil pilihan mandiri gitu. Nggak peduli orang ngomong kayak gimana, nggak peduli perusahaan mau mencat gua, atau perusahaan itu yang lebih butuh sama gua gitu. Ya kayak gitulah. Nah, karena dia memiliki daya tawar, maka dia SDM-nya tinggi. Nah, orang yang SDM tinggi pada akhirnya juga yang berani ngomong. Nggak peduli tetangga ngomong, nggak peduli mertua ngomong, nggak peduli apa, gua nggak mau punya anak. Terjadi sama Coach Dustin atau sama Rocky Gerung yang dia satu nggak menikah, satu nggak mau punya anak. Oke, bisa. Coach Justin sekarang jadi terkenal ya, makin terkenal ya, gara-gara Piala Dan Dunia. dia juga statement untuk dia nggak mau punya anaknya juga kan kencang juga. Iya, Jadi sorotan. iya. Nggak mau punya anak gitu ya. Iya, dan itu SDM tinggi ya banyak yang seperti itu gitu. Sedangkan yang SDM rendah capek tapi nggak di KB, capek nggak mau punya anak lagi, tapi ini mertua masih nuntut, ini tetangga kapan dikasih adik, dan dia tuh tertekan dengan perkataan-perkataan itu. Ya itu kan SDM yang tidak punya pilihan, tidak punya daya tawar gitu. Dari statement Pak Guru tuh aku langsung inget video-videonya KDM kalau soal yang dulu punya anak vasektomi, terus ada yang dibantu pengemis tapi di rumahnya anaknya banyak, segala rupa aja. Iya, jadi memang ini maaf ya, kapitalisme itu benar dalam hal ini. Kalau mau ngebantu, bantulah orang kaya. Jangan bantu fakir miskin. Ini kata orang kapitalis gitu ya. Kejam tapi realistis. Kalau kita ngasih ke orang miskin, habis dan dia tetap miskin. Kalau kita kasih pinjem ke dia duit, habis dan nggak akan dibalikin. Kalau kita bantu dia terus-terusan, ngelunjak dan minta lagi. Tuh, jadi kita harus bantu terus nih kan. Iya kan? Nah, tapi kalau misalkan kita ngasih pinjem ke orang kaya, dia balik dengan bunganya. Kalau kita kasih ke orang kaya, dia kasih kita saham. Jadi sekali lagi ya, ini kejam banget, tetapi realistis. Karena miskin tuh ternyata bukan disebabkan oleh nasib, tapi keputusannya sendiri.
Banyak yang begitu ya, banyak yang begitu. Nggak semuanya. Kalau untuk orang yang bimbang nih, ada nggak sih selain dari statement Pak Guru, orang yang SDM-nya tinggi itu punya kemampuan untuk memutuskan kepilihan hidupnya sendiri. Untuk orang yang bimbang sebenarnya ada nggak sih dia untuk punya anak atau enggak? Ada nggak sih patokan titik tengahnya gitu? Ini Iya. lu layak punya anak, lu enggak gitu. Ini sebenarnya adalah preferensi pribadi, jadi nggak bisa dikasih saran gitu ya. Setiap orang juga kan berbeda-beda. Cuman kalau jadi gini nih, punya anak tuh sebenarnya adalah naluri manusia. Dan manusia itu betapapun direpotkannya dengan anak, dia tuh tetap akan merindukan dan menginginkan anak. Bahkan orang yang memutuskan untuk tidak punya anak, pada ujungnya juga dia tuh kadang-kadang ngadopsi gitu. Kadang-kadang dia tuh ya nyari anak gitu untuk ya semacam itulah. Karena itu adalah naluriah gitu. Pak Deddy Kobisa punya anak satu. Pada akhirnya dia ngambil anak orang lain gitu kan untuk dia besarkan gitu. Ya karena naluriah manusia itu pengen seperti itu gitu. Nah, jadi yang naluriah itu sebenarnya adalah yang lebih mungkin untuk membahagiakan. Pendeknya gitu. Jadi memang tetap disarankan tetap punya anak. Nanti kalau nggak punya anak kayak gimana bla 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 bla. Biasanya itu tuh yang sekarang punya pertimbangan-pertimbangan yang lebih rasional. Nanti anaknya tuh ribet, ngegantiin popok, bau, begadang sampai jam 11 malam, terus gimana bla 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 kayak gitulah ya. Tapi orang yang sudah mengalami 1-2 tuh fine-fine aja sih dengan itu tuh gitu. Gak jadi masalah gitu. Bahkan ada bonding, ada keterikatan gitu. Naluri yang sama berlaku nggak Pak Guru untuk orang yang pada akhirnya nggak mau di level punya anak, akhirnya dia ngadopsi anjing atau kucing? Ya, ngadopsi anjing atau kucing itu adalah bagian dari Naluri yang sama. Cuma dengan versi light mengganti gitu, lah, dalam versi yang light gitu, mengganti.